Introvert itu indah. Di negeri yang jauh, di mana hutan-hutan lebat dan gunung-gunung tinggi menjadi benteng bagi dunia luar, terdapat sebuah desa kecil bernama Lirena. Penduduk Lirena hidup dengan damai, dan mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka berbicara dengan suara hati mereka. Bukan karena mereka tidak bisa berbicara secara langsung, tetapi karena mereka lebih suka merasakan ketenangan dalam diam dan menemukan kedamaian dalam pikiran mereka sendiri. Di desa itu hiduplah seorang gadis muda bernama Nara. Sejak kecil, Nara dikenal sebagai anak yang pendiam, penyendiri, dan lebih suka duduk di bawah pohon tua di tepi sungai untuk membaca buku atau memandangi langit. Dia jarang berbicara dengan penduduk lain, kecuali dengan ibunya, yang selalu mengerti cara Nara berkomunikasi tanpa banyak kata. Namun, di luar Lirena, orang-orang sering memandang kesunyian sebagai kelemahan. Mereka percaya bahwa seseorang harus banyak berbicara, bertemu orang, dan hidup dalam keramaian untuk menemukan kebahagiaan. Suatu hari, seorang pedagang dari kota datang ke desa dan melihat Nara yang sedang duduk sendiri di dekat pohon. Pedagang itu, penuh dengan energi dunia luar, berkata kepadanya, "Mengapa kamu duduk sendirian? Bukankah lebih baik bergabung dengan orang-orang lain dan berbicara? Hidup ini tentang bertemu dan berbagi, bukan tentang diam." Nara hanya tersenyum kecil dan tidak menjawab. Dia tahu apa yang diinginkan pedagang itu, tetapi dia juga tahu bahwa keindahan dunia tidak hanya bisa ditemukan dalam kata-kata atau pertemuan. Beberapa hari kemudian, desa Lirena dihadapkan pada ancaman besar. Sungai yang menjadi sumber kehidupan mereka mulai mengering, dan pepohonan di hutan kehilangan daun-daunnya. Penduduk desa panik. Mereka berlarian ke sana kemari, mencoba mencari solusi. Mereka mulai berbicara satu sama lain dengan keras, mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak ada yang menemukan jawaban. Melihat kekacauan itu, Nara merasa hatinya terpanggil. Dia tidak ikut dalam keramaian, tetapi sebaliknya, pergi ke tempat favoritnya di tepi sungai dan duduk di bawah pohon tua itu. Dia menutup matanya dan mendengarkan suara-suara alam yang tersisa, angin yang berdesir lembut, aliran sungai yang nyaris hilang, dan bisikan lembut dari pohon tua di atasnya. Di dalam keheningan itu, Nara menemukan jawabannya. Pohon tua itu memberitahunya bahwa sungai telah berhenti mengalir karena luka di dalam hutan. Ada sebuah batu besar yang jatuh dan menghalangi aliran air. Tetapi untuk menemukannya, seseorang harus mendengarkan dengan hati, bukan hanya berbicara. Nara segera memberitahu penduduk desa apa yang dia temukan. Awalnya, mereka ragu karena mereka terbiasa mencari solusi dengan berdiskusi keras dan cepat. Namun, karena keputusasaan, mereka mengikuti Nara ke hutan. Dengan diam, mereka mendengarkan alam di sekitar mereka, dan benar saja, mereka menemukan batu besar itu dan berhasil memindahkannya. Air pun kembali mengalir deras, dan desa diselamatkan. Setelah kejadian itu, penduduk desa menyadari betapa indahnya kemampuan Nara untuk mendengarkan, merasakan, dan menemukan solusi dalam keheningan. Mereka mulai memahami bahwa tidak semua jawaban bisa ditemukan dalam kebisingan. Kadang, dunia berbicara paling jelas ketika kita mendengarkannya dengan hati yang tenang.
Pedagang yang pernah berbicara dengan Nara juga menyadari bahwa hidup tidak harus selalu dipenuhi suara dan interaksi. Ada keindahan yang mendalam dalam kesunyian dan kesendirian, keindahan yang tidak bisa ditemukan dalam keramaian. Dan begitu, desa Lirena semakin damai, dengan penduduk yang kini menghargai keheningan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Mereka mengerti bahwa introvert, seperti Nara, memiliki kekuatan yang unik, kemampuan untuk menemukan keindahan dan kedamaian di dalam diri, dan membantu dunia melalui keheningan. Nara terus menjalani hidupnya dengan tenang, tahu bahwa dia tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk dihargai. Dia tahu bahwa introvert itu indah, karena di balik setiap keheningan, ada kedalaman yang luar biasa menunggu untuk ditemukan.